Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat ya. Semangatnya jangan dibiarkan kendor ya, sehingga makin luar biasa. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga atau TPK kepada ibu-ibu yang baru bersalin atau pasca persalinan. Tapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah singgah hadir di channel Ruang Komang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan silahkan subscribe ya teman-teman, supaya kita lebih sering ketemu untuk membahas hal-hal keren lainnya. Baik teman sekalian, saya awali sesi ini dengan apa itu pendampingan keluarga ya teman sekalian ya. Jadi yang disebut pendampingan keluarga, dan ini dijelaskan di Perban nomor 12 tahun 2021 ya tentang Ranpasti, juga ada di panduan kader-kader TPK ya, juga di sana disebutkan bahwa pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Jadi sekali lagi, pendampingan keluarga adalah kegiatan untuk memberikan penyuluhan, berbagai informasi ya. Kemudian ada fasilitasi rujukan ya. Jadi kalau perlu dirujuk, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Ini tujuannya adalah meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga, khususnya kepada keluarga risiko stunting. Ini adalah pendampingan keluarga. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, maka yang melakukan pendampingan adalah tim pendamping keluarga ya. Tim pendamping keluarga adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pendampingan terhadap keluarga dengan tujuan, sekali lagi ini teman-teman sekalian, meningkatkan akses informasi ya, pengetahuannya meningkat, pemahaman meningkat, dan pelayanan keluarga ya. Jadi pelayanan keluarganya lebih mudah diakses oleh keluarga-keluarga yang kita dampingi, khususnya keluarga yang risiko stunting. Baik teman sekalian, kemudian kalau begitu teman sekalian, TPK, nah ini kita ingat lagi temennya, refreshing aja ya teman sekalian ya. Jadi pada prinsipnya ada 3 anggota, yaitu yang pertama adalah dari bidan desa ya, selaku koordinator tim pendamping keluarga. Kemudian ada kader PKK yang lebih bersifat memfasilitasi, memediasi, dan kader KB ya, ini lebih bersifat mengedukasi. Kalau teman-teman di kader KB itu adalah anggota tim pendamping keluarga dengan peran masing-masing teman sekalian. Kita akan lihat ya, sekali lagi ini berulang di beberapa video saya teman sekalian, mengingatkan bahwa sasaran pendampingan keluarga yang dilakukan oleh TPK adalah, pertama adalah calon PUS atau calon pengantin ya, calon pengantin dan calon PUS. Kemudian ada pendampingan terhadap ibu hamil, dan sasaran prioritas berikutnya adalah ibu pasca salin. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang teman sekalian. Kita bicarakan pendampingan terhadap sasaran prioritas ibu pasca bersalin atau ibu pasca persalinan. Kemudian yang berikutnya adalah balita ya, bayi umur 0 sampai 2 tahun ya, dan 2 sampai 5 tahun. Ini juga bayi-bayi itu kita dampingi, sekali mendampingi keluarga-keluarga yang punya bayi balita. Makanya teman-teman sekalian, itu adalah sasaran pendampingan. Kemudian kita akan fokus saja teman sekalian, mungkin pendampingan kepada ibu pasca persalinan. Untuk video kali ini teman-teman sekalian, kita akan bahas tentang pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga ya, Bu Bidan, PKK, dan kader KB kepada ibu pasca persalinan atau ibu pasca salin ya, ibu yang baru melahirkan. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan asuhan dan pendampingan pasca salin dengan promosi KIKB. Ini pengertian pendampingan kepada ibu pasca salin ya teman sekalian ya. Jadi lebih bersifat melakukan asuhan dan pendampingan pasca salin dengan promosi komunikasi informasi edukasi KB, kemudian penggunaan KBM KJP, KPPM KJP maksud saya, kemudian ada deteksi dini kategori risiko dan komplikasi masa nifas. Nah, ini kita mendeteksi diri risiko-risiko itu sehingga segera mendapatkan pelayanan. Kalau perlu rujukan ya kita dirujuk oleh teman-teman TPK, serta memfasilitasi rujukan jika diperlukan. Nah, ini adalah pendampingan kepada ibu pasca persalinan. Intinya itu pendampingannya teman-teman sekalian. Lalu yang kita ingin tahu adalah tugas ya dari masing-masing unsur di TPK itu. Yang pertama adalah kita coba simak ya tugas bidan
dalam pendampingan kepada ibu pasca salin, teman sekalian. Yang pertama adalah melakukan kunjungan neonatal dan kunjungan nifas ya. KN ya, kunjungan neonatal dan kunjungan nifas, KF teman sekalian, minimal 3 kali ini. Jadi ada 3 tahapan ya. Tahap pertama adalah ketika baru lahir sampai 48 jam ya, jadi selama 2 hari, kemudian 2 hari sampai beberapa waktu yang ditentukan, intinya ada 3 kali ya sekalian ya. Kemudian yang kedua adalah memastikan ibu hamil menggunakan KB pasca persalinan, khususnya MKJP. Ini adalah tugas bidan karena bidan melakukan pendampingan sejak hamil, kemudian dalam persalinan ya, jadi terus dalam pendampingan dari bidan. Kemudian bidan juga melakukan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi masa nifas. Jadi masa pemulihan ibu yang baru bersalin itu, pemulihan sampai kondisi seperti sebelum hamil ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu dideteksi faktor-faktor risiko yang mungkin akan terjadi atau potensi terjadi, dan apabila ada komplikasi masa nifas, lah ini tugas bidan untuk melakukan pendampingan itu. Berikutnya adalah yang keempat, rujukan dan pendampingan kasus rujukan ya. Jadi bila mana perlu dirujuk, bidan memberikan rujukan ya, dan bila mana perlu pula apabila rujukan itu perlu ditampingi, maka bidan melakukan pendampingan pada kasus-kasus rujukan ya teman sekalian ya. Jadi tidak hanya dirujuk dengan surat pengantar rujukan, tapi ditampingi pula ya ketika melakukan pelayanan atau pada kasus rujukan. Kemudian yang kelima adalah KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi, dan KAP ya, komunikasi antar pribadi ya, komunikasi antar pribadi, garis miring konseling, garis miring tidak berarti sama dengan konseling ya, tapi ini komunikasi antar pribadi atau mungkin juga perlu konseling ya, serta pelayanan KPPP khususnya MKJP. Ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh bidan ketika melakukan pendampingan ya. Jadi memang hanya bidan yang bisa memberikan pelayanan KB pasca persalinan, yang lain tidak ya. Kalau yang lain hanya mengedukasi. Baik teman sekalian, sekarang kita akan lihat ya tugas dari unsur PKK yang ada di tim pendamping keluarga ya. Pada prinsipnya ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah memberikan KIE atau penyuluhan tentang pemberian ASI eksklusif ya. Jadi ini ASI eksklusif 6 bulan, ini terus dipantau, didampingi oleh ibu-ibu PKK ya. Jangan sampai ada bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif ya, karena mungkin inisiasi menyusui dini tidak dilakukan dengan baik ya. Kemudian dalam rentang 6 bulan kalau tidak didampingi, bisa jadi mungkin menggunakan susu formula atau mungkin bahkan sudah ada yang dikasih makanan pendamping lah. Ini perlu dijaga terus. Kemudian yang kedua adalah KIE tentang 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK ya teman sekalian ya, ini disosialisasikan oleh PKK. Dan yang lebih urgen lagi adalah yang ketiga adalah membantu penyaluran program bansos khususnya untuk kasus stunting ya, atau keluarga risiko stunting. Kalau PKK lebih relevan teman-teman, karena tim PKK adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan di sana PKK punya anggaran sendiri dan lebih dekat dengan pemerintahan desa atau kelurahan ya. Jadi PKK inilah yang lebih membantu penyaluran, memediasi ya kalau keluarga-keluarga perlu bantuan supaya mendapatkan bantuan. Serta yang keempat adalah memberikan penyuluhan juga ya. Kalau tadi bidan melakukan pelayanan KPPP, maka PKK hanya memberikan penyuluhan atau KIE ya. Tentang KIE itu komunikasi edukasi ya, informasi dan edukasi atau ya semacam penyuluhan tentang KPPP, terutama untuk MKJP ya teman-teman sekalian. Nah, berikutnya yang pihak ketiga dalam tim pendamping keluarga adalah kader KB. Apa tugas kader KB dalam pendampingan terhadap ibu pasca salin? Teman sekalian, kurang lebih ada 6. Yang pertama adalah memastikan pola asuh dan tumbuh kembang anak ya. Jadi memastikan serta membimbing ibu atau keluarga supaya pola asuh dan tumbuh kembang anaknya baik. Kemudian yang kedua adalah mendorong dan memastikan keluarga yang punya bayi itu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan ya. Jadi selalu mengingatkan, memantau ya, dan memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif ya, supaya keluarga punya bayi
6 bulan itu bisa memberikan secara sempurna ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi petunjuk tentang makanan pengganti ASI ya, petunjuk penyuluhan, fasilitasi dan bantuan juga ya, kalau mungkin diperlukan keluarga-keluarga yang belum terampil untuk membuat makanan pengganti ASI dengan baik, maka perlu pendampingan juga ya, supaya gizinya itu seimbang dan bervariasi. Yang keempat adalah memastikan imunisasi dasar lengkap. Nah, ini tugas kader KP juga teman sekalian ya. Kita pantau ya, teman-teman kader KP memantau kepada ibu-ibu yang punya bayi ya atau balita untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kalau belum, di samping mengedukasi juga bisa menghubungkan ya kepada petugas-petugas kesehatan supaya memberikan pelayanan imunisasi. Yang kelima adalah membantu penyaluran bansos stunting ya. Jadi kalau tadi Ibu PKK berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya yang sektor-sektor yang memberikan bantuan, maka untuk kader KP membantu penyalurannya gitu ya. Jadi bersama kader PKK juga membantu penyaluran bansos stunting khususnya kepada bayi 0 sampai 59 bulan ya, atau sampai 5 tahun. Itu kemudian yang keenam adalah berkoordinasi dengan kader Posyandu dan kader PKB. Ini adalah tugas kader KB ya, tidak bisa yang lain. Lebih pas adalah lebih afdol untuk berkoordinasi dengan Posyandu dan berkoordinasi dengan pengurus kelompok bina keluarga balita dilakukan oleh ibu-ibu kader KB yang tergabung di tim pendamping keluarga. Oke ya teman sekalian ya, saya kira itu singkat saja. Jadi kalau masing-masing unsur yang ada di tim pendamping keluarga itu melaksanakan tugas dengan baik, insya Allah nanti keluarga-keluarga bisa tercegah ya dari adanya kasus stunting. Jadi kita membantu keluarga, membantu warga bersama-sama untuk kemanusiaan. Baik teman sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren teman sekalian.